Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Saukarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Hari ini kita akan belajar dari Santa Teresa Lisieux bagaimana kita memberi tanpa mengharapkan imbalan. Sebelum kita melihat apa saja aspek-aspek yang harus kita pelajari, kita terlebih dahulu berdoa, doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita menjalani masa Prapaskah adalah berbuat amal kasih, memberi, bersedekah. Hal ini menjadi penting karena memberi sesuatu itu adalah bagian dari pengungkapan apa yang kita yakini dan kita imani. Lebih luas lagi, bagi kita pengikut Yesus, berbagi adalah ungkapan nyata dari mencintai, kasih kepada sesama. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan adalah apa yang diminta oleh Yesus, apa yang dikehendaki oleh Yesus agar kita tidak salah dalam memberi, di mana memberi ini adalah bagian dari mencintai. Santa Teresa Lisieux, dia seorang biarawati kontemplatif. Artinya, seluruh hidupnya dia habiskan di dalam biara. Dia tidak berelasi, berhubungan dengan orang-orang, misalnya pengemis, gelandangan, orang miskin, orang-orang di sekitarnya. Yang dia alami adalah pergaulan dengan para susternya. Maka di sini, perintah untuk memberi itu diterjemahkan menjadi lebih sesuai dengan situasi yang dia hadapi. Karena Santa Teresa memahami memberi ini bagian dari mencintai. Jadi ketika dia memberi perhatian kepada suster di sekitarnya, dia mencintai mereka. Kemudian bagaimana dia mencintai, dia memberi, Santa Teresa mencoba memperhatikan benar apa yang diminta oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa kalau kamu hanya mencintai orang-orang yang mencintai kamu saja, apa lebihnya dari orang lain? Karena orang-orang berdosa pun juga melakukan hal yang sama. Santa Teresa Lisieux betul-betul mendengarkan ungkapan ini.
Dia melihat Yesus ingin menegur Santa Teresia kalau dia hanya memberi perhatian kepada para suster yang dia sukai saja. Santa Teresa menjelaskan begini, di dalam Karmel tidak ada musuh, semua adalah saudara. Tetapi seperti dimanapun juga, ada saudara-saudara kita itu yang kerap menjengkelkan. Ada saudara-saudara kita itu yang kerap membuat hati kita itu pedih, sakit gitu. Dan kita otomatis dibuat untuk kalau bisa menghindar. Janganlah dekat-dekat daripada nanti kita sakit. Santa Teresa Lisieux menyadari penuh hal itu. Maka yang dia buat adalah bagaimana dia tetap bisa menaruh perhatian kepada para susternya yang mungkin tidak langsung tetapi juga menjengkelkan. Mungkin membuat dia tidak nyaman, tidak mudah. Dan ini disadari benar, tidak mudah ternyata untuk menjalankan apa yang diminta Yesus. Nggak gampang. Dan kalau gampang mungkin Yesus tidak minta. Yesus minta karena dia tahu ini tidak gampang. Tetapi Yesus juga tidak hanya sekedar meminta. Santa Teresa bercerita bahwa ketika Yesus meminta, sebenarnya Yesus telah memberi cara, memberi alat, memberi petunjuk bagaimana melakukannya. Santa Teresa menangkap perintah itu dan bagaimana menjalankannya dari Injil Matius. Ketika Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku, karena beban yang kupikul ini ringan." Maka kalau kita mau belajar mengasihi, memberi istilahnya kepada orang-orang yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, kita belajar dari Yesus. Bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa memikul, kalau boleh dikatakan, mikul salib, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak terperangkap kepada sesuatu yang menyenangkan saja. Ada ungkapan dalam pergaulan itu, bahwa kerap kali kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak kita duga sama sekali. Bahkan mungkin tidak kita harapkan. Sebagian dari mereka mungkin hadir sebagai pembelajaran bagi kita, agar kita belajar banyak dari mereka. Mungkin juga dari pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Sebagian dari mereka hadir dalam hidup kita sebagai berkat. Kita langsung merasakannya, nikmatnya berkat. Tapi yang lain mungkin melalui sakit, tetapi kita belajar banyak. Jadi istilahnya itu, seseorang hadir dalam hidup kita sebagai lesson, sebagai pembelajaran, yang lain sebagai blessing, sebagai berkat. Nah, di sini entah orang lain hadir dalam hidup kita sebagai berkat atau pembelajaran, kita harus mencintai mereka. Dan ketika kita kesulitan, kita belajar dari Yesus. Karena itulah cara kita mengungkapkan iman kita. Iman kita harus diungkapkan dengan sesuatu yang nyata, bukan hanya dipikirkan atau dirasakan. Itu nanti yang akan kita dengarkan dari bacaan kitab suci. Sahabat, bacaan kitab suci saya ambil dari surat Santo Yakobus mengenai iman dan perbuatan. Dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 18, kemudian ayat 21 sampai ayat 22. Saya bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,"
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sahabat, bacaan kitab suci ini sangat jelas, dan saya tidak perlu memberi komentar. Yang perlu kita buat adalah aksi nyata. Aksi nyata yang harus kita lakukan dalam masa Prapaskah ini adalah saatnya kita melihat keluar kepada saudara-saudari kita yang mungkin berkekurangan di lingkungan kita, di paroki kita, atau di keuskupan. Kalau sekarang banyak kesulitan, apalagi di masa pandemi ini, banyak komunitas-komunitas yang tiba-tiba anggotanya semua terkena, terjangkit, terpapar corona. Nah, kita bisa berbagi sebesar yang kita bisa, semampu kita. Bukan ukuran nominalnya yang penting, tapi ketulusan kita untuk berbagi dengan mereka. Sekecil apapun yang bisa kita share, kalau datang dari ketulusan hati kita, akan berguna bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang membutuhkan. Mari kita akhiri refleksi pada sore hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.